saya akan menjelaskan pakaian adat Melayu. Baju Melayu atau disebut dengan baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu. Ciri khas dari baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memajang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direndah. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Adapun beberapa kelengkapan dari baju kurung pada perempuan, yaitu yang pertama adalah sarung. Baju kurung biasanya dipasangkan dengan sarung, dan sarung itu sendiri dikenakan dengan ikatan ombak mengalu, yaitu lipatan kain yang berlipit-lipit atau disebut juga dengan berombak-ombak. Lipatan ini ada di bagian kiri atau kanan badan. Yang kedua ada kain dagang. Kain dagang adalah kain sarung yang digunakan sebagai kerudung di saat berpergian. Ini dimaksudkan untuk melindungi dalam ruangan, maka kain tersebut akan diikatkan pada pinggang atau disangkutkan di lengan. Lalu yang ketiga ada selendang. Selendang biasanya disampirkan di bahu jika sedang memakai kain dagang. Alih-alih memakai selendang panjang, biasanya yang dipakai adalah kain mantul. Kain mantul adalah semacam selendang pendek yang bersulam. Disampirkan di bahu apabila sedang memakai kain dagang sebagai kelengkapan daripada baju kurung. Lalu selanjutnya adalah kelengkapan daripada baju laki-laki. Yang pertama adalah celana. Bagi lelaki, baju kurung biasanya dipasangkan dengan celana panjang yang disebut dengan seluar. Jenis seluar yang digunakan yaitu seluar panjang adalah celana panjang yang jatuh di atas pergelangan kaki. Yang kedua seluar Aceh. Celana yang jatuh di atas betis sedikit di bawah lutut. Yang ketiga seluar katup. Celana yang jatuhnya di atas lutut. Dan yang keempat adalah seluar sampit. Celana yang jatuhnya di paha. Jika lelaki memakai baju kurung dengan sarung saja tanpa memakai celana, maka ini disebut dengan istilah ketumbing. Biasanya jenis pemakaian ini hanya untuk di dalam rumah atau bisa juga ke masjid atau ke surau. Lalu pakaian yang dipakai adalah yang kedua, kain samping. Kain samping adalah kain sampingan yang dipakai bersama-sama dengan baju dan celana. Terdapat beberapa cara untuk memakai kain samping. Yang pertama adalah ikatan pancung. Cara memakai daripada ikatan pancung ini adalah kain samping yang menggunakan kain lepas, kain dililitkan di pinggang, dan sebelum sampai ke ujung kain, kain dipancung yaitu kain disemat, sambil membiarkan ujung kain terkulai ke bawah. Lalu yang kedua ada ikatan kembung. Ini adalah cara yang memakai kain samping yang biasa dipakai oleh mempelai laki-laki dalam acara pernikahan adat Melayu, atau disebut dengan kembung berasal dari kesan mengembung saat memakai ikatan ini. Kain sarung ditarik ke bagian tengah atau tepi badan untuk kemudian diikat dan disimpul dalam berbagai macam cara agar melekat di pinggang. Lalu yang ketiga ada ikatan lingkup. Ini adalah cara yang memakai kain samping yang paling sering dipakai orang. Kain sarung digulung ke atas dan dilingkup ke bagian depan atau bagian samping, mirip dengan cara memakai sarung untuk keperluan sehari-hari. Dalam buku Tata Rias Pengantin Batak Karo oleh Handayani pada tahun 2018 dijelaskan bahwa makna dari pemakaian busana pada pengantin pria Karo adalah melambangkan gagah perkasanya seorang laki-laki yang mempunyai etika sopan santun, sanggup bekerja keras, bertanggung jawab, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan umum, lalu mempunyai keyakinan akan terhindar dari mara bahaya, serta memiliki sifat yang bijaksana, serta mempunyai hidup sederhana, serta menjalankan prinsip rajin menabung dan juga menjalankan falsafah hidup suku Karo, yaitu Merga Silima, Tutur Siwalu Raku Sitelu, Perdake Densi 10 2 tambah 1.
Busana pria karo terdiri dari uis gatif atau gonje, digunakan pada pinggang pengantin pria di atas celana panjang. Sebelumnya kain ini dilipat sedikit hingga panjangnya sampai di lutut atau sedikit di bawah lutut. Cara memakainya seperti kain biasa, hanya melipat kainnya dari kanan ke kiri dengan tali pinggang agar rapi. Makna dari penggunaan kain ini adalah pantang mereha atau encidahkeun kehamaten, yang artinya melambangkan etika sopan santun. Yang kedua, uis beka bulu, yang artinya 2 lembar kain. Kain ini digunakan sebagai bulang atau topi di kepala pengantin pria, dan satu lagi digunakan pada bahu pria yang disebut sebagai cengkok-cengkok. Pemakaian uis beka bulu ini memiliki arti sendiri. Makna dari pemakaian bulang atau topi adalah menggambarkan laki-laki yang gagah perkasa atau tampe medolat, dan makna dari pemakaian di bahu atau cengkok-cengkok sebagai penolak bala atau ulalit ukur kala ilat. Cara pemakaian cengkok-cengkok di bahu yaitu dengan melipat uis menjadi 2 bagian, lalu dibentuk segitiga, bagian di atas ditekuk dan diletakkan di atas bahu. Yang ketiga ada emas sertali atau perhiasan. Ada beberapa perhiasan yang digunakan oleh pengantin pria, antara lain sertali layang-layang atau bura, sertali rumah-rumah, rudang emas, gelang sarong, dan cincin tapak gajah. Menurut Lukas Tarigan dalam Handayani tahun 2018, makna yang terkandung dalam emas sertali adalah melambangkan suka menabung, sehingga kumpulan emas dirajut dengan tali dan sekaligus merupakan gambaran sistem kekerabatan karo yang disebut merga si 5, tutur si 8, rakut si 3, perkaden-kaden si 10 2 tambah sada. Di bawah ini adalah rincian dari emas sertali pada pengantin pria karo. Serta layang-layang perhiasan ini dikalungkan pada leher pengantin pria dibentuk besar dan terletak di tengah dada. Sertali rumah-rumah perhiasan ini dililitkan pada bulang atau topi pengantin pria. Letaknya pada dahi atas dan jangan sampai menutup mata pengantin pria. Sedangkan rudang emas perhiasan ini mirip seperti tusuk onde, diselipkan pada bulang di ujung sebelah kanan. Gelang sarong adalah gelang yang bahannya dari emas. Ada dari perak sepu emas, ada dari kuningan sepu emas. Gelang sarong ini hanya sebagai hiasan saja, digunakan pada tangan kanan pengantin pria. Kampu atau selendang sarung. Selendang ini digunakan di bahu kiri hingga menilang kanan dan dicepitkan pada pengantin pria. Kain yang digunakan adalah ulis jungkit. Arti dari penggunaan kain ini adalah merupakan perlambang kerja keras atau ngelu jujung kanting. Menurut Lukas Tarigan dalam Handayani pada tahun 2018, makna busana pengantin wanita karo ialah belu jile-jile, ikut membantu perbulangan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan sanggup menjadi ibu yang arif dan bijaksana, mampu menjaga harkat dan martabat keluarga, sehati dan satu pemikiran dengan suami dalam menjalani rumah tangga, rajin dan ulet, serta rajin menabung lalu menjalankan falsafah hidup suku karo, yaitu merga si 5, tutur si 8, rakuk si 3, perkaden-kaden di 10 2 tambah sada. Pakaian pada pengantin wanita terdiri dari tudung biring atau teger limpek yang terdiri dari uis kelem-kelem dan uis jungjungen. Pada uis jungjungen terdapat ornamen yang motifnya ipen-ipen yang maknanya sebagai penolak bala. Dalam penggunaan tudung ini memiliki makna tersendiri, yaitu melambangkan wanita karo yang cantik dan baik budi pekertinya. Dan di dalamnya juga melambangkan sistem kekerabatan karo. Selanjutnya ada uis julu. Uis julu adalah uis yang dipakai oleh pengantin wanita karo sebagai sarung. Warna kain ini adalah warna biru, hitam, emas, dan putih. Uis julu merupakan perlambang keibuan. Ketika seorang pengantin menggunakan ini, maka pengantin akan merasa bangga dan merasa cantik. Warna biru pada kain ini melambangkan seseorang yang menyukai kesederhanaan. Cara memakainya ialah dengan melilitkan pada pinggang pengantin wanita yang panjangnya sampai mata kaki si pengantin. Selanjutnya ada kampil atau tempat sirih. Kampil atau tempat sirih ialah tas tangan yang dipegang oleh pengantin. Isi dari kampil tersebut adalah sirih, tutu-tutu atau untuk menumbuk sirih, kapur sirih di dalam wadah yang disebut dengan tagan, dan tembakau di dalam wadah disebut petak. Makna penggunaan kampil ialah melambangkan perempuan yang sudah matang dalam kehidupan rumah tangga dan menghormati semua tamu yang datang. Lalu selanjutnya ada emas sertali atau perhiasan. Sama halnya dengan pengantin pria, pengantin wanita juga memiliki perhiasan yang bentuknya hampir sama dengan pengantin pria. Perhiasan pengantin wanita terdiri dari sertali layang-layang atau bura, sertali layang-layang kitik, dan kodang-kodang. Sama dengan pengantin pria, makna yang terkandung dalam emas sertali adalah melambangkan suka menabung,
sehingga kumpulan emas dirajut dengan tali dan sekaligus merupakan gambaran sistem kekerabatan karo. Emas tertali berasal dari kata emas ernali, maksudnya adalah jalinan-jalinan emas yang diikat dengan tali. Berikut ini adalah uraian emas sertali pengantin wanita suku Karo. Yang pertama, sertali layang-layang atau burang. Perhiasan ini dikalungkan pada leher pengantin wanita. Bentuknya besar dan terletak di tengah dada wanita. Selanjutnya, sertali layang-layang kitik. Perhiasan ini diletak pada tudung biring. Posisi sertali ini di depan tudung dan pemakaiannya diatur sedemikian rupa agar terlihat bagus dan rapi. Lalu kodang-kodang. Kodang-kodang adalah anting-anting yang dulunya terbuat dari emas murni, tapi sekarang yang digunakan sepuhan emas, yang letaknya pada tudung dan sejajar dengan telinga dan bukan diletakkan di telinga. Uis nipes digunakan oleh pengantin wanita yang akan dililitkan pada pinggang di atas dari uis julu yang panjangnya sampai atas lutut, kurang lebih 3-4 jari tangan. Uis nipes ini terdiri dari beberapa warna seperti merah, hitam, kuning, dan disertai dengan benang emas. Uis nipes memiliki motif ornamen ujung panah yang melambangkan simbol kekeluargaan serta etika sopan santun atau pantang mereha. Di antara bentuk hingga simbol yang dipakai oleh pengantin Karo, ternyata ada hubungan satu sama lain. Perlengkapan yang digunakan oleh pengantin pria pada adat Karo memiliki nilai tanggung jawab melindungi istrinya, dan perlengkapan pada pengantin wanita memiliki nilai menjaga kehormatan suaminya. Busana atau pakaian tradisional adat suku Karo adalah pakaian yang wajib dikenakan di saat upacara peradatan, seperti upacara perkawinan, kematian, mangket rumah baru atau memasuki rumah baru, dan kegiatan adat lainnya. Horas Mabanta Haganupan. Perkenalkan, nama saya Yati Firma Saragi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Simalungun, yaitu pakaian adat Simalungun pria. Yang pertama ada baju toluk belanga, yaitu pakaian laki-laki diperbuat dari kain dengan warna hitam, lehernya model toluk belanga, seperti lazim dipakai bangsawan Melayu. Celana juga senada dengan bajunya yang sama-sama warna hitam, bentuknya seperti piyama. Yang kedua ada gotong. Gotong adalah penutup kepala laki-laki. Yang ketiga ada rate gotong. Terbuat dari emas atau swasa, berbentuk rantai yang dililitkan di gotong sedemikian rupa dengan sait nibegu atau taring harimau tergantung jatuh di sebelah kanan di dekat telinga si pemakai. Yang keempat ada doramani, yaitu jenis hiasan terbuat dari emas atau swasa disangkutkan pada gotong bagian sebelah kiri si pemakai dekat telinga. Yang kelima ada hiou. Laki-laki tidak dibenarkan memakai hiou hati rongga atau berwarna cerah. Yang dapat dipakai adalah hiou yang berwarna gelap sebagai penutup tubuh, mulai dari mata kaki atau di bawah betis hingga pinggang. Jenis hiou yang dapat dipakai laki-laki adalah hiou ragi pane, ragi sapot, atau bila dijahitkan kain merah putih bersilang sepanjang 5 cm di antara hiou ragi sapot, namanya pinar bintang-bintang. Biasanya dipakai raja-raja atau kaum bangsawan pada zaman dahulu, ragi hidup, ragi sidos-dos, dan ragi satik. Yang keenam ada hadang-hadangan, yaitu terdiri dari kain adat atau hiou selain hati rongga, yaitu suri-suri nanggar, swasa atau simak kat-akat, bermakna tanggung jawab atas tugas yang diemban. Yang ketujuh ada ponding uluni begu, yaitu ikat pinggang atau gasper yang berkepala ukiran kepala harimau terbuat dari emas atau perak. Biasanya dipakai pada raja dan kaum bangsawan. Yang kedelapan ada suhul gading, yaitu pisau kebesaran tradisional yang hulu pisaunya terbuat dari gading gajah dan disaput dengan perak. Lalu yang kesembilan ada hasing, yaitu sejenis rantai terkait dengan koin emas atau perak yang disangkutkan pada kantung toluk belanga ke sebelah kanan. Lalu yang ke-10 ada tintin takap gajah, yaitu cincin berkepala gajah terbuat dari emas atau perak dimasukkan di jari manis sebelah kiri. Lalu yang ke-11 ada golang haris sungan atau golang banggal terbuat dari emas atau perak diselipkan di pergelangan tangan kanan. Yang ke-12 ada rudang hapias, yaitu perhiasan berbentuk bunga matahari terbuat dari emas atau perak diselipkan di gotong sebelah kanan atas telinga. Yang ke-13 ada pada masa kerajaan, raja memakai payung kuning bertingkat 2, sedangkan permaisuri yaitu Puang Bolon memakai payung kuning biasa.
Lalu yang ke-14 ada sepatu hitam sebagai alas kaki. Selanjutnya yaitu pakaian adat Simalungun wanita. Yang pertama ada baju soja, yaitu sejenis baju tradisional Simalungun khusus untuk wanita. Bahannya dari kain berwarna hitam, lengan panjang, leher bagian belakang diberi hiasan pohon inau dan benang 3 warna. Yang kedua ada bulang, yaitu sejenis tudung kepala bagi kaum wanita. Yang ketiga ada hiou, yaitu sejenis kain penutup hasil tenunan Simalungun yang bermakna rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban di tengah keluarga maupun masyarakat. Yang keempat ada suri-suri atau hadang-hadangan, yaitu sejenis kain selendang tenunan Simalungun. Seluruh hiou Simalungun dapat dipakai. Lalu yang kelima ada bajut hundul, yaitu sejenis keranjang kecil bertali khusus dipakai kaum ibu, dibuat dari pandan dan dihias bersilang-silang kecil, tempat perangkat siri bagi tamu, dan pada pinggiran lingkaran bagian atas dilapisi dengan kain warna putih dan hitam atau warna tradisional Simalungun yang bermakna persaudaraan terhadap sesama dan pengakuan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam ada aksesoris terdiri dari hudung-hudung, yaitu sejenis anting-anting disangkutkan pada telinga kiri dan kanan. Tempat sangkutannya berbentuk lingkaran yang namanya purih-purih, diperbuat dari emas atau suasa yang disebut suting. Yang ketujuh ada buah banban, yaitu hiasan kepala yang ditempelkan pada sanggul, diselipkan di sebelah kanan si pemakai. Lalu yang kedelapan ada sinokok, yaitu kalung yang terbuat dari emas atau perak, bentuknya seperti ayam mengeram atau dayok manrongkok. Lalu yang kesembilan ada ponding, yaitu ikat pinggang berupa rantai terbuat dari emas atau perak. Dan yang ke-10 ada panjeter, yaitu tusuk sanggul yang terbuat dari emas atau perak. Yang ke-11 ada tintin pita-pita, yaitu cincin di jari manis sebelah kanan terbuat dari emas atau perak. Yang ke-12 yaitu golang, yaitu sejenis gelang terbuat dari emas atau perak. Yang ke-13 yaitu hasing, paun 3 tingkat terbuat dari emas. Demikian pakaian adat dari etnis Simalungun. Terima kasih. Jua, izenku pertandakan gelarku Zahra Tushifaizati, izenku jelaskan pakaian adat Kalapapa. Adapun pakaian adat Pakpak disebut dengan baju merapi-api. Pakaian adat Pakpak untuk pria diantaranya yang pertama ada baju merapi-api. Baju model Melayu, leher bulat berwarna hitam yang dibubuhi atau dihiasi dengan manik-manik. Jenis kain yang umum digunakan yaitu sejenis bludru, namun belakangan lebih disesuaikan dengan model dan jenis kain yang terbaru. Ada beberapa versi lain yang melekat dan pada leher dan ujung lengan terdapat warna merah putih. Yang kedua ada bulang-bulang. Bulang-bulang adalah penutup kepala, sebuah lambang kehormatan dan kewibawaan. Dibentuk sedemikian rupa dari bahan oles perbunga bacang. Yang ketiga ada celana panjang. Celana panjang berwarna hitam sama dengan kemeja, pada ujungnya juga terdapat variasi warna merah dan putih. Ukurannya umumnya tidak sampai menyentuh ujung kaki, melainkan berada pada posisi tanggul. Yang keempat ada sarung atau yang disebut oles si dos-dos. Celana panjang hitam tadi kemudian ditutupi oleh sarung oles si dos-dos secara melingkar dengan ujung yang terbuka di depan. Yang kelima ada borgot. Borgot yaitu kalung yang terbuat dari emas, baik emas murni atau perak yang dilapisi dengan emas. Sangat tergantung pada kemampuan ekonomi pemilik atau penggunanya. Rangkaian emas yang diikat dengan benang sitelu rupa dan di ujungnya terdapat mata kalung bergambar kepala kebau. Yang keenam ada sabe-sabe. Oles polang-polang atau pada pemakai yang punya keberadaan lebih tinggi, oles gobar, diletakkan pada bahu sebelah kanan, terurai dari belakang hingga ke depan. Oles dilipat dan disesuaikan dengan corak oles. Yang ketujuh ada rempu riar. Ini merupakan sejenis pisau yang dibungkus dengan sarung yang dililiti atau dilapisi emas ataupun perak. Diselipkan di pinggang melalui rantai abak. Yang kedelapan adalah rantai abak.
Ikat pinggang dan dahulu terbuat dari perak, tetapi lazim pula menggunakan oles diikat untuk memperkuat posisi sarung oles si dos-dos dan memperindah penampilan serta menggambarkan pula kewibawaan dan keberadaan penggunanya. Selanjutnya ada ucang, anyaman daun pandan berbentuk tas dihiasi dengan manik-manik dengan tali terbuat dari kain berwarna merah. Biasanya diletakkan pada bahu sebelah kiri, namun sesekali juga dipegang oleh pemakainya. Selanjutnya ada tongkat. Tongkat yang sering juga dinamai tongkat balekat terbuat dari kayu yang berkualitas tinggi. Pada kepala dan batangnya terukir dengan gerga pak-pak. Beberapa bukunya diikat dengan bahan emas, perak, atau loyang. Jika tadi kita sudah mendengarkan pakaian adat pak-pak untuk pria, di sini saya akan memaparkan pakaian adat pak-pak untuk wanita. Di antaranya yang pertama ada baju merapi-api. Baju model leher segitiga berwarna hitam yang dibubuhi atau dihiasi dengan manik-manik juga. Jenis kain yang umumnya digunakan juga sejenis beludru, namun belakangan lebih disesuaikan dengan model dan jenis kain terbaru. Berbeda dengan pria, variasi warna merah putih tidak ditemukan dalam pakaian adat pak-pak untuk wanita. Namun di sekitar lengan terdapat manik-manik dengan gambar terlihat seperti kerbau di sekitar lengan atas. Demikian juga dengan ujung lengan dan kancing yang digunakan pada kemeja ini berbentuk bulat melingkar berlobang dengan ukuran jari-jari 3 cm. Yang kedua ada sarung atau oles pardabaitak. Hampir sama dengan pria, oles pardabaitak dililit pada pinggang secara melingkar. Yang ketiga ada saong. Saong merupakan tutup kepala yang dibentuk sedemikian rupa dengan oles sili matakal. Pada wanita muda dibentuk lonjong dengan sudut runcing ke belakang dengan bambu yang terurai di dahi. Namun pada usia dewasa bentuknya lebih sederhana dengan rambut terurai ke belakang. Yang keempat ada lepa-lepa. Lepa-lepa merupakan kalung wanita dengan bentuk dan bahan yang sama dengan pria. Bedanya dengan pria barangkali karena tidak ada mata kalung dan sebagaimana yang terdapat pada borgot. Jumlah rangkaiannya juga berbeda dan cenderung lebih pendek. Yang kelima ada rantai abak. Rantai abak yaitu ikat pinggang dan dahulu terbuat dari perak, tetapi lazim pula menggunakan oles diikat untuk memperkuat posisi sarung oles dan memperindah penampilan, serta menggambarkan pula kewibawaan dan keberadaan penggunanya. Selanjutnya ada rabi munduk, sejenis pisau yang terbuat dari besi dengan ujung pisau melingkar kecil ke atas. Gagangnya atau sukul terbuat dari jenis kayu berkualitas tinggi. Selanjutnya ada papuren, yaitu sejenis sumpit dari rajutan atau anyaman daun pandan yang dilapisi dengan manik-manik. Sama dengan pria, sumpit ini juga bertali berwarna merah. Selanjutnya ada culapah, merupakan kotak kecil tempat tembakau dengan bahan yang terbuat dari emas, perak, atau loyang berukir sesuai gerga atau ornamen pak-pak yang ada. Selanjutnya ada kancing emas. Kancing bulat atau berbentuk lingkaran namun dengan lubang di tengahnya. Jari-jarinya kurang lebih 3-4 cm. Terbuat dari emas, perak, atau logam yang dilapisi dengan emas. Fungsinya sebagai hiasan dan menutupi kancing sebenarnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Rias Ate. Horas madihita saluhutna, parjolo sali, patadahom madiriku guargo anela rokeriana sitanggang. Ditikion patorang okuma tentang pakaian adat nihalak Batak Toba. Yang pertama, sertali wanita. Sertali wanita digunakan sebagai mahkota dan dililit di bagian kepala. Sertali wanita terbuat dari tembaga yang sudah disepuk emas atau kuningan. Yang kedua, sertali laki-laki. Sertali laki-laki juga digunakan sebagai mahkota dan dililit di bagian kepala. Sertali tersebut juga terbuat dari tembaga yang sudah disepuk emas atau kuningan. Sertali pria dililit di kepala sehingga sudutnya berbentuk kerucut pada bagian depannya. Yang ketiga, ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang digunakan mempelai wanita sebagai selendang dan rok, sedangkan mempelai laki-laki menggunakannya sebagai selendang. Yang keempat yaitu ulos seba-seba. Ulos seba-seba adalah ulos yang dibuat untuk melingkarkan tubuh
laki-laki dari pinggang hingga ke lutut. Yang kelima yaitu gondit atau ikat pinggang. Gondit atau ikat pinggang terbuat dari ulos dan diikatkan pada pinggang. Lalu yang keenam yaitu bajut hundul. Bajut hundul terbuat dari anyaman yang berbentuk seperti wadah yang digunakan untuk tempat marnapuran atau bersirih seperti hapur atau kapur sirih. Etnis Batak Toba juga memiliki banyak ragam kain ulos. Yang pertama, ulos Padang Ursa. Biasanya suku Batak menggunakannya sebagai parompa atau kain ikatan gendongan. Yang kedua, ulos Mangiring. Ulos yang sering digunakan atau diberikan kepada anak pertama yang baru lahir. Yang ketiga, ulos Bintang Maratur. Ulos Bintang Maratur adalah ulos yang merupakan simbol sukacita. Yang keempat, ulos Antak-Antak. Ulos Antak-Antak adalah ulos yang merupakan simbol dari duka cita. Yang kelima, ulos Bolean. Ulos Bolean adalah ulos yang biasanya digunakan dalam acara duka seperti ulos Antak-Antak. Yang keenam, ulos Ragi Huting. Ulos Ragi Huting adalah ulos yang digunakan oleh gadis Batak yang dililitkan di bagian dada atau juga oleh orang tua yang sedang bepergian. Selanjutnya yaitu ulos Ragi Hotang. Ulos Ragi Hotang adalah ulos yang paling sering digunakan oleh suku Batak. Ulos ini biasanya menjadi kado pengantin yang tengah mengadakan ritus pernikahan adat Batak. Yang kesembilan, ulos Pinuncaan. Ulos Pinuncaan adalah ulos yang paling mahal pada masyarakat Batak Toba. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah dan kemudian disatukan. Yang ke-10, ulos Sibolang atau Pamontari. Ulos Sibolang adalah ulos yang biasa digunakan saat duh. Yang ke-11 yaitu ulos Tutur-Tutur. Ulos Tutur-Tutur adalah ulos yang diberikan oleh seorang nenek atau kakek, atau disebut juga dalam Batak Toba yaitu opung, kepada cucunya sebagai parompa. Yang ke-12 yaitu ulos Tuntuman. Ulos Tuntuman adalah ulos yang digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh pihak hasutan atau pihak perempuan. Yang ke-13 yaitu ulos Ragi Pakko. Ulos Ragi Pakko adalah ulos yang fungsinya digunakan sebagai selimut dan juga barang bawaan sebagai pengantar yang dibawa oleh pengantin wanita. Songoni mana boy hukatorang tentang pakaian adat Nihalak Batak Toba. Molo adong merlobi hurang marpangaju mahamu. Moleate, Horas. Lalu selanjutnya adalah pakaian tradisional etnis Angkola. Suku Angkola merupakan salah satu etnis yang tinggal di daerah sekitar Tapanuli Selatan. Nama Angkola diambil dari nama sungai, yaitu Sungai Batang Angkola. Angkola adalah bagian dari suku adat Batak, sehingga pakaian adatnya pun berbahan dasar kain ulos, dengan warna dasar yang didominasi oleh hitam serta memiliki perpaduan warna merah. Pakaian adat dari suku Batak Angkola memiliki bentuk yang mirip dengan pakaian adat dari suku Batak Mandailing. Perbedaan dari kedua pakaian adat ini ialah pakaian perempuan yang didominasi oleh warna merah dan mengenakan selendang yang diselempangkan di bagian badannya. Sementara itu, hiasan kepada kepalanya memiliki bentuk yang serupa dengan hiasan kepala pakaian adat suku Batak Mandailing. Untuk laki-laki ada tambahan aksesoris berupa penutup kepala yang bernama ampu. Pakaian adat Angkola yang digunakan untuk kaum wanita biasanya terdiri dari beberapa bagian seperti baju kurung. Baju kurung sudah menjadi pakaian yang wajib dikenakan dalam adat Batak Angkola. Modelnya sangat simpel dengan ukuran panjang dan besar yang sengaja dibuat panjang supaya terasa lebih lega. Tak heran juga banyak yang menyebut sebagai kebaya panjang. Biasanya hanya terdiri dari satu warna yang dominasi, yaitu hitam dan merah hati. Meskipun warnanya terbatas, tetapi model baju ini menggunakan bordir keemasan. Bawahan baju biasanya sudah dilengkapi dengan adanya kain songket. Model baju ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti gajah meong, galang emas, anting emas,
kalung corak keemasan, dan banyak lagi. Yang kedua adalah bulang. Bulang adalah sebuah mahkota yang berguna sebagai penutup kepala pengantin wanita. Penutup kepala ini dibuat dari bahan dasar emas sehingga bisa dipastikan tampilannya terlihat modern. Terdapat dua macam bulang. Yang penting diketahui yaitu bulang horbo atau disebut dengan kerbau, dan bulang hambeng atau disebut dengan kambing. Bulang hambeng digunakan dalam pesta yang hanya khusus menyembelih kambing. Sementara bulang horbo banyak dijumpai dalam pesta yang menyembelih kerbau. Jenis bulang yang satu ini umumnya hanya digunakan secara khusus oleh keluarga kerajaan saja. Bulang horbo juga memiliki 3 tingkat, sedangkan bulang hambeng hanya 1 tingkat saja. Lalu yang ketiga ada 2 helai songket. Bagian lainnya yang ada dalam pakaian adat Batak Angkola adalah selendang tenun pateni atau disebut dengan songket. Selendang ini terdiri dari 2 helai yang berwarna merah yang dipasangkan pada bahu kanan dan kiri. Posisinya dipasangkan secara bersilang, tepat pada bagian dada pengantin wanita. Selain itu, khusus pada bagian ujung dipasang bersilang, hanya pada kanan, kiri, dan pinggang. Lalu yang selanjutnya adalah bobat. Masyarakat umum biasanya menyebut bagian pada pakaian adat ini sebagai ikat pinggang. Sudah bisa diketahui bahwa bagian ini dipasang secara cukup rapat pada bagian pinggang pengguna. Warna yang biasa digunakan pada ikat pinggang model ini adalah keemasan. Tampilannya memang lebih sempurna karena diukir dalam bentuk segi 4 yang kemudian disambung-sambung. Lalu ada beberapa bagian yang ada pada pakaian Angkola untuk pria, yaitu yang pertama adalah ampuh. Ampuh dapat diartikan sebagai mahkota yang digunakan sebagai penutup kepala pria. Bagian dasar untuk pembuatan kain ini adalah kain beludru yang memiliki warna hitam. Sedangkan hiasan yang ada di sekitar penutup kepala berwarna keemasan, sehingga sangat menawan. Bagian bawahnya terdapat lilitan dengan motif yang berwarna keemasan dan kedua ujungnya dipasang menyilang. Kedua ujung tersebut mengarah ke atas dan yang satunya lagi mengarah ke bawah. Lalu pakaian yang dipakai oleh pria yaitu baju gondang. Bentuk baju ini sangat mirip dengan jas tutup dengan lengan panjang dan dibuat dari bahan belundru. Model baju ini lebih sederhana karena tidak dilengkapi dengan kerah pada bagian leher. Bagian ini juga menyebut sebagai baju kebesaran dengan bentuk yang sederhana. Dalam penggunaannya biasanya dipasangkan dengan celana panjang yang memiliki warna seperti bajunya. Lalu yang ketiga adalah bobat pada pakaian pria. Mungkin masih banyak belum mengetahui bahwa ikat pinggang atau bobat ternyata juga dijumpai pada pengantin laki-laki. Bagian ini diselipkan secara tersembunyi pada pinggang yang ada di bagian luar. Selain itu, masih ada aksesoris lainnya yang diselipkan pada bobat, yaitu 2 buah pisau. Kedua pisau tersebut merupakan pisau jantan dan pisau betina yang mempunyai bentuk gagang yang berbeda. Pisaunya tidak terlalu tajam sehingga aman untuk digunakan ketika acara dimulai sampai akhirnya acara. Untuk pisau betina akan disisipkan pada sisi sebelah kiri dan pisau jantan akan disisipkan pada sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya adalah kain sesamping. Kain sesamping merupakan sebuah kain yang dililitkan mulai dari bagian pinggang sampai dengan lutut. Penggunaan kain ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan pakaian adat pria Angkola. Horas Toni Madingin Pirtondi Matobu.
Saya Yati Firma Saragi akan menjelaskan pakaian adat etnis Batak Mandailing, yaitu yang pertama pakaian adat Mandailing pada laki-laki. 1. Ada ampu, yaitu mahkota yang dipakai sebagai penutup kepala. Ampu ini terbuat dari kain bludru berwarna hitam dengan hiasan berwarna emas. Bagian bawah dari ampu melilit dengan motif keemasan, yang kedua ujungnya menyilang dengan satu arah ke atas dan satu arah ke bawah. Makna dari ujung menghadap ke atas dan ke bawah tersebut adalah agar senantiasa mengingat pencipta dan rendah diri terhadap sesama manusia. Yang kedua ada baju godang, yaitu baju berbentuk jas dengan warna hitam, keemasan atau merah. Baju godang ini tidak memiliki kerah di bagian leher. Yang ketiga ada bobat atau ikat pinggang. Item ini juga ditemukan di pengantin laki-laki. Bobat diselipkan di pinggang pada bagian luar. Di bobat tersebut juga diselipkan pisau sebanyak 2 pisau. Pisau tersebut adalah pisau jantan dan pisau betina. Kedua pisau ini memiliki gagang yang berbeda. Pisau jantan diselipkan di sebelah kanan dan pisau betina di sebelah kiri. Yang keempat ada gelang. Gelang ini dipasangkan di masing-masing lengan pada bagian luar baju. Gelang ini bermotif polos dengan warna keemasan. Yang kelima ada kain sesamping. Kain ini merupakan kain tenun songket yang dililitkan di bagian pinggang. Selanjutnya yaitu pakaian adat Mandailing perempuan. Yang pertama ada bulang. Bulang merupakan mahkota yang digunakan untuk menutup kepala pengantin perempuan. Terdapat 2 jenis bulang, yakni bulang hambeng atau kambing dan bulang herbo atau kerbau. Bulang hambing biasanya digunakan jika dalam pesta tersebut menyembelih hewan kambing, sedangkan bulang herbo digunakan jika menyembelih hewan kerbau. Dan bulang ini hanya bisa digunakan oleh keluarga raja. Berdasarkan tingkatan bulang, bulang hambing hanya memiliki 1 tingkat, sedangkan bulang herbo memiliki 3 tingkat. Yang kedua ada baju kurung panjang hitam dengan bordir keemasan. Yang ketiga ada kain songket panjang untuk digunakan di bagian bawah. Yang keempat ada 2 helai selendang tenun patani atau songket berwarna merah hati dan diselempangkan di bahu kiri dan kanan. Kedua selempang ini bersilang di bagian dada dan ujungnya bersilang di kiri kanan pinggang. Yang kelima ada bobat atau ikat pinggang. Bobat ini berwarna keemasan yang diukir dengan bentuk segi 4 yang disambung-sambung. Yang keenam ada sepasang keris yang berukuran kecil. Keris ini diselipkan di ikat pinggang di bagian depan. Yang ketujuh ada puntu atau gelang emas. Puntu ini digunakan di lengan atas pengantin perempuan. Yang kedelapan ada gajah meong yang dibuat dari kain yang dibentuk sedemikian rupa sehingga agak tebal. Yang kesembilan ada kalung emas atau bercorak keemasan yang bentuknya menyerupai tapak kuda. Kalung emas ini disematkan di atas bahan kain beludru berwarna hitam. Yang ke-10 ada anting-anting emas. Yang ke-11 ada kuku emas pada jari kanan untuk memperindah bentuk kuku. Demikian pakaian adat dari etnis Mandailing. Terima kasih. Ya au, perkenalkan Taigu Zahra Tushifaizati badai yaudo upatuna mengenai baru adat Nias. Pakaian adat suku Nias dinamakan baru oholu untuk pakaian laki-laki dan oroba sioli untuk pakaian perempuan. Pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Adapun filosofi dari warna itu sendiri antara lain warna kuning yang dipadukan dengan corak persegi 4 dan pola bunga kapas sering dipakai oleh para bangsawan untuk menggambarkan kejayaan, kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Warna merah yang dipadukan dengan corak segitiga seringkali dikenakan oleh prajurit untuk menggambarkan darah, keberanian, dan kapabilitas para prajurit. Warna hitam yang sering dikenakan oleh rakyat tani menggambarkan situasi kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Kemudian warna putih yang sering dikenakan oleh para pemuka agama kuno atau ere, menggambarkan kesucian, kemurnian, dan kedamaian. Baru oholu adalah pakaian adat Nias untuk pria.
Sedangkan untuk wanita, pakaian yang digunakan oleh wanita adalah baru ladari atau baru isito. Baju tersebut berwarna merah atau kuning serta dikombinasikan dengan corak berwarna hitam dan emas. Adapun yang dipakai dalam pakaian adat Nias, yang pertama ada cawat atau sambo dan rompi atau baru oholu, yang merupakan baju rompi dari kulit kayu pohon oholu yang digunakan oleh pria. Adapun isito adalah rompi yang terbuat dari serat kulit pohon. Masyarakat setempat pada saat itu percaya bahwa orang yang memakai pakaian tenun dengan serat isito, maka dia akan menjadi sangat berkuasa. Yang kemudian ladari adalah jaket atau rompi berkualitas rendah yang terbuat dari serat rumput. Pakaian ini biasanya digunakan oleh rakyat biasa. Selanjutnya ada ui, yaitu rok atau kain yang digunakan oleh wanita. Kain ini juga terbuat dari serat isito sehingga wanita yang memakainya akan dipandang dengan derajat yang tinggi. Selanjutnya ada avasiniha, yaitu kain katun yang lembut namun jarang sekali digunakan oleh masyarakat. Proses pembuatan kain ini yaitu dengan cara dipintal atau ditenun untuk menutup bagian-bagian tertentu pada kainnya. Avasiniha ini sangat jarang ditemukan dan hanya dipakai oleh para kaum bangsawan saja. Selanjutnya ada kalabubu. Kalabubu adalah perhiasan yang penting digunakan oleh pria. Perhiasan ini berupa kalung yang dibuat dari tempurung kelapa atau bisa juga dibuat dari tempurung kura-kura. Kalung ini hanya bisa dipakai oleh para pendekar perang saja. Selanjutnya ada hiasan kepala berukuran besar berupa mahkota atau tutup kepala. Biasanya digunakan oleh para kepala suku dan bangsawan saja. Selanjutnya ada saru dalinga. Saru dalinga adalah sebuah anting emas yang dipakai oleh wanita Nias. Pada zaman dahulu, ukuran anting ini sangat besar, namun seiring dengan perkembangan zaman, anting ini dibuat lebih kecil untuk mempermudah pemakainya. Selanjutnya ada nivatali bulumio. Nivatali bulumio adalah sebuah kalung yang dibuat dari anyaman daun janur. Zaman sekarang, kalung ini biasa diberikan untuk menyambut tamu yang datang ke Nias. Tidak banyak yang bisa membuat kalung ini karena pola anyaman yang cukup rumit. Cukup sekian pemaparan materi mengenai pakaian adat etnis Nias. Sawagel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.